Pujo akan memaparkan progres kami dengan judul pencegahan praktik authorship abuse dalam publikasi ilmiah akibat adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa di Untirta. Perkenalan kelompoknya, perkenalan anggotanya dimulai dari saya Fahri Albana. Saya Muhammad Gibran. saya Naila Nabila. Saya Rafli Brilian. Oke, baik. Latar belakang penelitian kami ini berangkat dari meningkatnya tuntutan publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Publikasi kini tidak hanya menjadi syarat kenaikan jabatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian studi mahasiswa. Kondisi tersebut mendorong semakin banyaknya kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa. Namun, di balik kolaborasi tersebut, terdapat potensi munculnya authorship abuse, yaitu penyalahgunaan hak kepenulisan dalam karya ilmiah. Misalnya, ada pihak yang dicantumkan sebagai penulis meskipun tidak memberikan kontribusi yang berarti, atau justru pihak yang telah bekerja keras tidak memperoleh pengakuan yang semestinya. Praktik ini bertentangan dengan nilai keadilan, penghormatan terhadap karya intelektual dan integritas akademik yang harusnya dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas dan akademika. Nah, dari sisi sosiologi, penelitian itu tuh nunjukin kalau hubungan antara dosen dan juga mahasiswa itu dalam penelitian emang didasarkan pada kerjasama di akademik. Nah, tapi perbedaan kedudukan itu seringkali menyebabkan adanya ketimpangan dari relasi kuasa. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami yang sudah kami lakukan kepada mahasiswa Untirta, sebagian besar dari responden itu memahami pentingnya penghargaan terhadap kontribusi dalam penelitian. Namun masih banyak mahasiswa yang belum memahami atau belum aware gitu secara menyeluruh mengenai konsep authorship dan juga hak-hak penulisan karya ilmiah. Selain itu, dari hasil wawancara dengan pengurus BEM fakultas dan juga himpunan mahasiswa, itu tuh menunjukin bahwa mahasiswa itu membutuhkan aturan yang lebih jelas mengenai etika kepenulisan ilmiah. Nah, mereka juga menilai perlunya mekanisme pengaduan yang mudah diakses apabila terjadi pelanggaran, dan juga hal ini tuh menunjukin bahwa regulasi mengenai authorship ini tuh bukan hanya penting untuk mencegah adanya konflik, tapi juga untuk menciptakan hubungan akademik yang lebih adil dan juga profesional. Oke, di sini saya akan membahas dari aspek yuridis. Sebenarnya Indonesia itu memiliki berbagai peraturan yang mengatur pendidikan tinggi, hak cipta, serta etika penelitian dan publikasi ilmiah loh teman-teman. Namun, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur mengenai pencegahan maupun penanganan praktik authorship abuse, khususnya di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu kampus saya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini kayak mengidentifikasi berapa sih permasalahan utama. Pertama, itu ada bagaimana praktik authorship abuse dapat terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara dosen, mahasiswa, atau keduanya. Dan yang kedua, mengapa diperlukan peraturan rektor sebagai dasar hukum dalam menciptakan transparansi keadilan dan akuntabilitas dalam publikasi ilmiah. Ketiga, ada apa saja sih landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis yang mendukung pembentukan regulasi tersebut agar mampu memberikan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian. Jadi berdasarkan berbagai permasalahan yang tadi udah kita jabarkan, penyusunan naskah akademik ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi dari berbagai bentuk authorship abuse, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan relasi kuasa, serta mengkaji landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan dari regulasi ini. Selain itu juga naskah ini tuh diharapkan juga menjadi dasar dalam penyusunan peraturan rektor dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini tersendiri gitu. Jadi mengenai pencegahan praktik authorship abuse ini, regulasi tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian hukum maupun mahasiswa sesuai kontribusinya, serta menciptakan budaya akademik yang lebih transparan, profesional, berintegritas, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di Untirta ini dapat terus meningkat serta memberikan manfaat bagi perkembangan untuk jurusan ilmu pemerintahan sendiri. Jadi demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.